Halo, selamat sore. Ini hari pertama kita nyampe di Seattle di Washington. Jadi tadi pagi kita bisa keluar karena udah dapat surat sakti. Di sana ada Norwegian Sun. Jadi kita tanggal 5 Mei baru pertama kali lagi sailing. Nanti cruise-nya cruise Alaska. Kita mulai dari Seattle, Victoria, Ketchikan kalau nggak salah, baru ke Juneau dan lain-lainnya. Jadi untuk kedepannya paling mulai dari sini dulu. Jadi kita bisa jalan-jalan dulu sebentar di Seattle. Jadi kedepannya baru kita sailing bareng passenger. Jadi di video kali ini sebenarnya pengen ngebahas pengalaman selama 2 bulan di kapal pesiar sih di kontrak pertama. Jadi ada beberapa yang di luar ekspektasi aja. Jadi cara gimana sih jam kerja, gimana sih fasilitas, gimana sih dan lain-lainnya gitu. Jadi ada beberapa atau banyak banget yang menurut saya di luar ekspektasi gitu. Jadi poin pertama itu sering bangetnya nyasar dari tempat kerja ke kabin, kalau nggak dari mana ke kabin gitu. Jadi cara supaya hafalnya kita menghafal dari elevator, kalau nggak dari staircase gitu. Jadi kita hafal staircase 10, misalkan staircase 12 atau staircase berapa. Jadi cara menghafalnya gitu. Jadi kita nggak nyasar lagi gitu, tapi cukup sulit, cukup membingungkan. 1 minggu sampai 2 minggu pertama masih sering nyasar sih. Jadi lumayan agak besar, termasuk kapal kecil, cuman bagi yang first timer kayak saya sih kapal ini cukup besar. Jadi poin yang kedua itu tidak semenakutkan yang saya pikirkan. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu pertama masuk ke kapal atau sebelum masuk ke kapal itu overthinking. Jadi apa ya nanti kerja gimana ya. Jadi beban pikiran banget. Jadi takutnya layoutnya beda sama hotel di darat, ataupun makanannya bakalan aneh, cara pick upnya aneh atau gimana. Terus apakah atasannya aneh atau gimana. Ternyata tidak semenakutkan itu. Jadi atasannya tergantung kita, tergantung nationality, tergantung semua sama seperti di Indonesia. Semua manusia itu punya pribadi yang baik, yang jahat, ataupun itu tergantung manusia, nggak bisa disamaratakan. Begitupun dengan pekerjaannya ternyata mirip sama di Indonesia, cuman ada beberapa perbedaan. Kita saya sebagai orang Indonesia sedikit agak lumayan tanggung, ataupun sedikit harus beradaptasi lagi dengan kebiasaan di sini yang super bersih, super dipulah pilih seperti sampah. Itu lumayan harus belajar lagi, harus mulai terbiasa lagi, karena ya hidup di Amerika tidak semudah yang kita pikirkan. Cuman kerja di kapal juga tidak semudah seperti di Indonesia. Jadi kita itu banyak waktu yang dipakai selain untuk kerja. Jadi pekerjaan kita itu ada 2. Misalkan saya sebagai assistant waiter di posisi saya di restoran, ada juga sebagai tim penyelamat, yaitu dari lap rap dulu. Saya dulu di lap rap, bukan dulu ya, sekarang saya di lap rap. Jadi kita itu punya 2 tugas selain seorang asisten waiter dan tim penyelamat juga. Jadi gitu. Jadi kita itu setiap minggunya ada training. Apalagi waktu pertama datang kita belajar tentang restoran, tentang juga ke safety. Jadi banyak waktu istirahat dipakai buat training itu. Jadi nggak semudah yang dipikirkan yang di rumah juga gitu. Terus selain safety, kita juga banyak banget soal kebersihan. Kita itu sebelum masuk Amerika gitu, nanti kita ada Coast Guard, dimana kita di kapal kita itu siap nggak sih buat menghadapi cara menyelamatkan dirinya gitu. Dimana kita ada emergency, apakah kita siap? Nah itu dites oleh Coast Guard. Terus selain Coast Guard kita juga ada USPH, United States Public Health. Nah nanti di sana kita dites soal kebersihan, tentang makanan, tentang gizi. Itu juga nggak semudah oh ya udah gizi ya udah
kebersihan. Oh enggak, jadi kita itu ada banyak banget yang harus dipelajarinya gitu. Selanjutnya yaitu kerja di kapal itu memang mempunyai fasilitas lengkap. Jadi dari laundry, dari tidur, makan, minum, semua difasilitasi. Jadi tempat gym, yang sebagai yang suka gym, yang suka minum alkohol, kita ada crew bar, ada tempat smoking area juga. Udah enak banget sih kerja di kapal kalau secara fasilitas, makanan, tempat sehat yang sempurna. Jadi dari mulai appetizer sampai dessert disediain banget, nggak ada bedanya seperti passenger. Jadi kita di treat juga karena kesehatan paling penting, safety juga yang paling penting. Hal yang terpenting yang sering ditanyain masalah jam kerja. Apa benar sih sampai sesusah itu buat ibadah? Kalau menurut saya di departemen restoran, waktu kerja emang kadang-kadang kita kerja di waktu breakfast, lunch, and dinner. Tapi waktu istirahat tetap ada, tetap banyak untuk waktu sholat. Terkadang ada 1 atau 2 waktu sholat yang tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tapi selebihnya bisa. Itu bukan berarti benar-benar padat, benar-benar tidak bisa ditoleransi gitu. Kita setiap kerja kadang-kadang dapat break atau gimana, jadi bisa kok, bisa dipakai sholat. Jadi jangan khawatir masalah jam kerja. Nggak semenakutkan yang di luar sana, yang berita di luar sana ya bahwa kapal di pesiar itu susah untuk sholat gitu. Karena seperti jam tidur aja, kita nggak boleh kerja lagi kalau kita nggak dapat istirahat atau tidur selama 6 jam gitu. Jadi jam kerja kita juga nggak boleh lebih dari 10 jam. Paling itu aja sih video kali ini yang saya mau share. Bukan berarti ini tuh semua kapal sama. Ingat, jadi ini yang saya rasain selama 2 bulan pertama di perusahaan saya ini gitu. Jadi saya cukup nyaman, cukup enjoy, cuman satu, jauh dari keluarga. Itu aja sih.